ciri zaman sudah semakin tua, salah satunya diantaranya sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, wa'aqa ummah, banyak anak durhaka kepada ibu kandungnya sendiri. Dalam hadis lain dikatakan, wa antalidal ammata robbataha, banyak budak-budak melahirkan tuannya. Siapa dia? Siapa itu? مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bibiri walidain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bilang kunci kesuksesan adalah dengan bekerja keras dan diimbangi dengan doa. Perkataan tersebut tidak salah, hanya saja masih belum cukup atau belum sempurna. Kalau kita menginginkan kesuksesan dunia dan akhirat, dunia sukses, akhirat sukses, dunia bahagia, akhirat bahagia, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Apa itu? Yaitu ridho orang tua. Karena ridho orang tua, salah satunya doa orang tua, yakni ibu kita. Ridho ibu, ridho ayah, itu adalah menjadi tolok ukur kesuksesan seorang anak. Sukses dalam ilmu pengetahuan, sukses dalam bekerja, sukses dalam berkarir, tentunya harus didasari oleh ridho orang tua kita. Karena kata Nabi, salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihina. Al-awwal da'watu sha'im, asani da'watul mazlumi, wasalis da'watul walidi ala waladihi. 3 doa yang dikabulkan, yang langsung dikabulkan oleh Allah, yang tidak ada keraguan di dalamnya, tembus ke langit, tidak meleset, didengar oleh Allah, yaitu yang pertama doanya orang yang berpuasa, yang kedua doanya orang yang dizolimi, dan yang terakhir doa yang paling sakral, yang paling keramat, yaitu doanya orang tua terhadap anaknya. Maka kata Nabi, doa orang tua terhadap anaknya kadu'air rasul ala umatihi. Doa orang tua terhadap anaknya adalah seperti doanya Rasul terhadap umatnya. Maka sebelum kita berangkat ke tempat kerja, sebelum kita berkarir, sebelum kita merantau, minta doa pada mereka, yakni orang tua kita, salah satunya ibu kita. Alkisah, pada suatu hari di surga ada seorang bayi yang siap dilahirkan ke dunia. Bayi tersebut masih amat bimbang dan mulai bertanya-tanya kepada Tuhannya. Ya Tuhan, mengapa aku harus dilahirkan ke dunia? Mengapa aku harus lahir ke dunia? Aku begitu lemah, aku masih kecil. Nanti siapa yang akan menjaga aku? Lalu Tuhan menjawab, dari sekian banyaknya malaikatku, telah kupilih satu malaikatku untukmu. Dia yang akan melindungimu, dia pula yang akan menjagamu. Lalu sang bayi berkata,
Tapi di surga ini aku betah Tuhan. Sepanjang hari aku bernyanyi, aku bahagia, tersenyum sepanjang hari. Kalau boleh aku ingin tinggal di surga selamanya. Lalu Tuhan berkata, tenang nak, nanti malaikatku yang akan menyanyikan lagu untukmu. Dia yang akan membuatmu tersenyum. Dia yang akan memberikan kasih sayangnya sepanjang waktu untukmu. Dan itu akan membuatmu bahagia. Tapi Tuhan, saya dengar-dengar di dunia banyak orang jahat. Nanti siapa yang akan menjagaku, yang akan melindungiku? Lalu Tuhan berkata, lalu Tuhan menjawab, malaikatku yang akan melindungimu dengan kasih sayangnya, dan dia yang akan membuatmu tersenyum. Tapi Tuhan, lalu si bayi tersebut bertanya lagi, dengan bahasa apa aku harus berkomunikasi dengan orang-orang di dunia nanti Tuhan? Lalu Tuhan menjawab, nanti malaikatku yang akan mengajarimu bahasa manusia. Singkat cerita, bayi tersebut lahir ke dunia dalam keadaan lemah dan mengeluarkan tangisan. Lalu bertanya kepada Tuhannya, Tuhan, kalau memang aku harus pergi sekarang, bolehkah aku tahu siapa nama malaikatku itu? Lalu Tuhan menjawab, kau boleh memanggil nama malaikatmu dengan sebutan Ibu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah ibu malaikat kita di dunia. Sayangi dia, mintakan doa padanya, minta ridhonya. Ibu yang melahirkan kita ke dunia, ibu yang selalu menyebut nama kita dalam doa, ibu yang selalu meneteskan air mata dalam sujudnya, ibu yang selalu rela kedinginan supaya kita hangat, ibu yang selalu begadang siang malam hanya untuk bisa melihat kita tidur istirahat dari sakit. Begitu tinggi pengorbanan ibu, begitu besar ibu untuk kita perjuangannya. Maka apalagi sekarang kita sedang di pertengahan Ramadan, tradisi mudik lebaran, pulang ke kampung halaman. Temui ibumu, temui bapakmu, pulang ke kampung halaman. Bapak, kita sungkeman padanya. Bapak yang rela mencari nafkah untuk anaknya, pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, panas kepanasan, hujan kehujanan, hanya untuk mencari nafkah buat keluarga dan anaknya. Ibu yang melahirkan kita ke dunia antara dua pilihan hidup atau mati, sakit, pedih, bagai ditarik daging dan kulitnya, menyatu air darah, keringat, merasakan sakit untuk anaknya. Begitu besar, begitu tingginya pengorbanan seorang ibu terhadap anaknya. Bahkan ada 5 mata air kehidupan yang diberikan oleh ibu kepada anaknya yang tidak pernah tergantikan oleh anaknya. Yang pertama, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. Yang kedua, air darah saat ibu melahirkan anaknya. Yang ketiga, air susu saat ibu menyusui anaknya. Yang keempat, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. Dan yang terakhir, air mata
saat ibu menangis berdoa untuk anaknya. Sayangilah ibu kita, mintakan ridho, peluk ibu kita. Jangan sampai kita termasuk umat akhir zaman yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Zaman sudah semakin tua. Ciri zaman sudah semakin tua, salah satunya diantaranya sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, wa aqa ummah, banyak anak durhaka kepada ibu kandungnya sendiri. Dalam hadis lain dikatakan, wa antalidal ammata robbataha, banyak budak-budak melahirkan tuannya. Siapa dia? Siapa itu? Ibu kandungnya, ibunya yang mengandungnya, ibunya yang telah melahirkannya, ibunya yang telah menyusuinya. Setelah anaknya besar dan sukses, anaknya malah memperlakukan ibunya seperti pembantunya sendiri. Wa antalidal ammata robbataha. Nanti di akhir zaman nanti akan ada budak-budak melahirkan tuannya. Bahkan di akhir zaman nanti banyak orang lebih menghargai hewan daripada orang tua kandungnya sendiri. Orang lebih berharga ngurus kucing Anggora, ngurus kucing Persia daripada ngurus orang tuanya sendiri. Uang banyak dihabiskan untuk memelihara kucing, tapi terasa sayang ketika uangnya diberikan untuk ibu bapaknya di kampung. Terasa sayang ketika digunakan untuk menafkahi merawat ibunya di kampung. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayo, detik-detik lebaran, menjelang lebaran, pulang kampunglah, mudiklah, temui ibu bapakmu, minta ridho padanya. Karena apa? Ridullah fi ridul walidain, wa suhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung bagaimana murkanya orang tua. Junjung tinggi nama orang tua, berikan nilai kebahagiaan, ukir hidup kita dengan berbakti padanya. Mungkin inilah intisari dakwah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang baik tolong dimanfaat, yang salah saya mohon maaf. Usikum binafsi bitaqullah, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.